Asik. Itu buat apa lagi nih? Stopwatch biar tahu waktunya udah berapa menit. Lu nggak ngerti nih. Mana sih? Emang ini kita sekarang udah direkam, maksudnya lu masukin tuh itu yang ini gini. Ya kagak lah, nanti masuknya pas itu. Ungdur makola, Pelatang bermangkola. lihatlah perkataannya. Jangan lihat siapa yang berbicara. Oke everybody, gue lagi sama Ramadan ini, temen gue ini. Temen yang bener, maksudnya temen bukan karena dari dulu gitu kan. Kita ketemu gara-gara organisasi, gara-gara kuliah ini. Temen yang baru bener-bener ketemu gitu. Bukan temen yang dari dulu SMP, SMA. Siapa sehat Dan ya? Sehat banget gue Dam. Katanya dia cita-citanya di interview. Ada cita-cita di interview bangsat. Gue kan udah nonton podcast, gue kayak ngebayangin anjing kalau gue di interview tuh gimana ya rasanya. Kan ini gue bikin kayak gini biar ngebuka untuk orang-orang yang nggak punya nama gitu. Yang pengen di interview. Iya, pengen di interview. Siapa tahu ada kan banyak gitu. Banyak. Nah, sekarang kesibukannya apa aja nih? Kesibukan basa-basi aja dulu. Gue hari ini kesibukan ya pengen kuliah sih Dam. Gue masih kuliah semester akhir. Kadang-kadang gue juga suka sama ini. gue juga semester akhir. Bareng ya? Iya bareng. Apa main gitar paling. Sekarang ngeband ya gue lihat nih. Lucu-lucuan aja. Hahaha di studio. Update ngeband mulu nih orang. Mau jadi musisi ya man. Amin, pengen. Kan gak gitu nih, mulut gue nih kan siapa Pengen, doa kan. iya pengen gue. Pengen jadi banget. musisi gitu kan. Tapi lo emang suka musik tuh dari dulu nih? Iya. Dari dulu, dari kecil. Dari umur berapa? Lo inget gak? Pokoknya gue inget tuh kalau nyokap gue cerita tuh gue dari umur 3 tahun tuh udah nyanyi ini yang dangdut. Allah, 3 tahun ya? 3 tahun ini ya, gini nih. Umur anak kecil itu rata-rata nyanyinya balonku cicak, kenapa lo dangdut bangsat? Kalau itu gara-gara nenek gue. Oh, nenek lo berarti suka dangdut. Cuman ada cerita lucu. Pas gue TK dan jadi nyokap gue tuh pernah dipanggil kepala sekolah. Jadi bokap gue kan bala dewa abis. Dewa 19. Parah dia Ari Lasso garis keras. Iya kacau lah dulu tuh. Dia sampai bete tuh pas Ari Lasso narkoba, lu ngapain narkoba sih anjing gitu, kayak dia cerita sama gue gitu lah. Pokoknya gue dewa banget anjing dulu tuh. Sampai umur 5 tahun tuh kan disuruh nyanyi sama guru TK. Gue nyanyi lagu Aku Sedang Ingin. Demi Allah gue nyanyi lagu itu. Enggak, nanti dulu saya potong dulu ya. Aku sedang ingin bercinta, anak TK sudah ingin bercinta, itu gimana? Iya karena gue di rumah tuh disuguhinnya tuh lagu-lagu Dewa. Bokap gue juga Britpop parah. The Blur tapi dia bukan Oasis. Blur bukan Oasis dia. Dia Parklife banget kan. Parklife abis song tuh. Berarti lo dari kecil tuh emang udah dijejelin musik gitu ya? Gak dijejelin juga, cuman bokap gue suka ngedengerin aja. Kan kita kan anak kecil kan ini ya rasa ingetannya tinggi gak sih anak kecil tuh. Jadi kayak apa yang bokap kita lakuin, apa yang dengerin, apa yang dia kerjain tuh kita pengen tahu aja. Jadi kalau dia dengerin tuh ya udah nempel terus di kuping. Sampai sekarang lo suka banget sama Dewa? Apa biasa aja sama Kalau Dewa gue suka tapi nggak yang fanatik. Yang menikmati aja gitu. Iya, menikmati aja. Apa yang paling menurut lo lagu Dewa yang ini? Dewa yang gue suka banget ya? Emotional Love Song sih. Waduh, itu gue nggak tahu lagi yang gimana. Ada yang jangan sakitiku lagi. Iya. Sama ada perasaanku tentang perasaanku kepadamu. Itu juga. Jangan sakitiku lagi. Lagunya bagus ya. Iya emang lagunya bagus. Bagus kan? parah. Cocok buat lo gitu. Nah kalau bokap gue kan Ari Lasso. Gue Once. Wah gue kan Once kan suaranya kan melengking gitu ya. Jarang gak sih cowok bisa suara kayak gitu? Jarang. Oke, gue suka aja sama dia. Sama Once. Lo tuh dari Lampung kan ya? Lampung mana? Kota Bumi? Bandar Lampung. Berarti di kotanya ya? Di kotanya. Di kotanya, merantau lah ke Telkom. Iya. Lo dulu tuh di Lampung tuh gimana kehidupan lo? Tongkrongan lo, apa yang baik-baik aja, apa gimana gitu? Gua tuh di Lampung tuh dari kecil gue anaknya biasa aja gitu loh Dam. Bukan yang apa ya, gue jarang kena marah lah intinya. Jarang kenapa? Jarang kena marah sama orang rumah tuh. Oh iya? Yang kayak gue anak biasa aja. Yang kayak tumbuh selayaknya anak-anak. Nggak ada lika-liku apa gitu, satu momen agak lupa. Gue tuh dari kecil ya
kayak gimana ya, kayak ini gue dari umur 5 tahun nih TK udah dibeliin konsol, jadi jarang keluar. Ya udah di rumah terus paling ngajak teman, udah sini ke rumah gue aja gitu, main PS bareng. Terus SMP gue gila Minecraft 3 tahun tuh SMP. Aduh, Gila Minecraft, gue bener-bener Minecraft sampai gue beli tiang ori buat pengen main server. anjing. Sumpah gue kayak gitu Dam. Di Lampung tuh gitu aja gitu. Anjir. Pas SMA baru. Jadi SMA gue itu apa ya, bisa dibilang salah satu SMA favorit lah di Lampung. Iya. Terus jadi kayak kan katanya SMA favorit, tapi yang masuk tuh banyak juga yang lewat jalur belakang gitu kan. Pasti. Nah kebetulan gue masuk lewat jalur itu. Iya. Sama jadi kok gue juga. jadi teman-temannya yang begitu juga kan. Jadi kayak ya gue kan ya gitulah, gue main game dong nih dari TK sampai SMP. Begitu SMA kaget gue. Jadi kayak orang ngerokok pengen ngerokok, orang pacaran pengen pacaran, yang gitu. Zaman gue SMA tuh. Tapi kan pasti di SMA tuh banyak banget kenakalan ya. Kayak contohnya kayak pasti teman-teman lo tuh ada aja yang narkoba kayak gitu. Lo nggak sampai ke sana kan tapi? Nggak nyampe ke sana karena apa ya? Iya, gue kaget nakal tapi masih paham juga. Oke. Masih paham, nggak yang sampai sana-sana. Sampai yang tahu batasan lah. Tahu batasan. Nakal yang udah nakal yang sewajarnya aja, yang dibolehin di Indonesia gitu kan. Bagus. Terus lo masuklah kuliah gitu. Kuliah gue ke Bandung, gue nggak mau kuliah di Lampung. Kan padahal ada Bagus Unila. Iya bagus. Bagus kan? Di Lampung, di Lampung bagus. Iyalah. Iya, memang bagus. Bagus. Banyak juga sih teman-teman gue yang masuk sana. Cuman gue mikirnya kalau gue di Lampung, kayak gue segini-gini aja dah. Pasti. Gue nggak tahu dunia luar gimana, gue nggak bisa berkembang. Apalagi kan itu kan kalau kata orang-orang tuh kan pemikiran orang di Jawa tuh lebih maju selangkah daripada orang di pulau-pulau lain. Tapi gue nggak tahu ya. Iya, itu benar apa enggaknya ya? Nah, gue nggak tahu bener apa enggak ya. Cuman itu yang ada di dalam benak gue tuh pas gue SMA kelas 3. Jadi gue udah dimanapun kuliahnya yang penting gue mau di luar. Yang penting jangan di Sumatera lah. Iya. Bahkan gue tuh daftar Telkom tuh orang tua gue nggak tahu. Loh. Iya. Nah, kan pasti kalau misalkan kayak gue daftar pun pasti minta duit buat pendaftaran sekolah, kan Telkom bayar, Cok. Iya bayar, tapi gitu deh, gak tahu pokoknya. Kayak mereka tuh taunya Amin 2 minggu sebelum gue berangkat ke Bandung check-in asrama. Karena gue udah packing. Anjing. Lu belum pernah cerita ini ya? Iya gitu. Terus orang tua lo? Yang kayak bokap gue kan emang cuek banget orangnya. Apalagi gue makin gede dia makin cuek. Iya. Jadi kayak ya udah, tapi kan dia orangnya, bokap gue kan gimana ya? Lu jangan ngelakuin suatu hal tanpa alasan. Gue ditanya kenapa lu masuk Telkom. Gue bilang, ya itu gue pengen, yang pertama gue pengen keluar Lampung, dimanapun universitasnya, bukan karena Bandungnya juga, gue pengennya keluar Lampung aja. Kebetulan di Bandung yang gue tahu universitas bagus Telkom, makanya gue dapet Telkom. Bahkan padahal dari Bandung ITB. Otak gue nggak nyampe masalahnya. Otak gue cuma nyampe Bojong Soang, nggak sampai Dago. Otak gue tuh nggak nyampe Taman Sari, Dam. Sampai Bojong Soang udah kena macet dah tuh, otak gue tuh nyampe di situ aja udah. Paling bagus kan ada yang lebih bagus lagi di Bandung, ITB. Enggak, maksud gue yang swasta gitu. Swasta. Yang gue bisa daftar sendirilah gitu. Ya lo ngerantau lah gitu. Itu respon orang tua tuh ya Kaget karena gue nggak bilang-bilang. Masih nggak, ya lo lagian nenek aja kuliah kagak bilang-bilang bangsat. Ya kalau nongkrong kagak bilang-bilang, oke ini kuliah bang. Terus semenjak ini pasti kan ada perbedaan. Lo mandangnya gimana pas lo di Lampung sama di luar Jawa? Apa statement itu bener apa enggak? Apa lo merasa sama aja gitu? Sama aja. Iya. Jadi kan mungkin kan kalau orang-orang yang nggak tahu Lampung, ya kan Lampung kan mesti provinsi kecil. Penduduknya juga cuma 8 juta di Lampung. Nah, tapi beruntungnya gue ini, dan SMA gue ini punya kiblatnya tuh nggak, jadi justru jadi kiblatnya orang-orang Lampung pas anak SMA-nya ya, jadi kiblatnya gitu. Terlebih lagi kan abang gue DJ. Abang gue DJ, dia DJ dari SMA kelas 1. Anjing. Iya, dari SMA kelas 1 dia DJ. Jadi kayak bukan culture, kalau culture biasanya gimana ya, gue bukan anak culture juga sih, cuman kayak ya lu ngerti kan, jadi gue dari SMA tuh udah kenal dunia malam, yang gue dimana gue kaget nih. Iya. Kaget nih ya, SMA sebegini penjualan gue nih, tambah lagi abang gue DJ. Jadi kayak temen gue makin banyak, relasi gue lumayan luas, jadi bahkan gue tuh kalau abang gue lagi main, gue kan free masuk. Ya udah, Pasti. kan kayak masuk,
gue ngomong, abang gue ada di dalam gitu abang gue. Gue memanfaatkan aja. Udah gue sama abang gue juga sering ribut di rumah. Memanfaatkan ini. Di situ juga kayak ya udah ada aja jadi teman. Jadi gue tuh di Lampung tuh dikenal adenya abang gue lah gitu. Nah gara-gara hal itu juga banyak yang mau berteman sama gue biar bisa masuk gratis. Bangsat Anda ya. Gitu. Modal, Cuk. Tapi itu inilah nggak patut dicontoh. Nggak kan patut dicontoh kebetulan juga karena abang gue juga DJ gitu. Gue juga bukan yang Ya sebenarnya kayak hal-hal kayak gitu hal biasa lo buat anak cowok. Yang penting kan nakal boleh, jahat jangan. Nakal mau boleh, jahat jangan. Jangan gitu, jahat. Jangan jahat. Jadi menurut lo pemikiran lo sama aja gitu setelah lo dari Lampung ke Bandung juga sama aja gitu. Iya sih, karena menurut gue bukan masalah tempatnya, Tapi pribadi. tapi masalah apa yang kita konsumsi. Ya, oke, anjing. Serem banget ya. Apa yang kita konsumsi, bro? Kalau lo makannya cuman mie doang ya mie gitu. Tapi kalau banyak jenis makanan ya banyak juga gitu yang diserap sari-sari makanannya. Gokil Ramadan. Tapi sekarang tuh lo di Bandung kan di Telkom lo sebagai salah satu ya ibaratkan apa ya ketua juga lah gitulah. Ketua himpunan yang mengetuai adbis gitu kan sebagai kayak gitu. Lo itu merasa senang apa ya udah gitu. Seneng sih karena sekali seumur hidup kan ya bisa jadi ketua himpunan tuh. Pasti. Terus gue banyak belajar juga, gue banyak banget belajar sebagai ketua himpunan gitu kan. Awalnya kan gue cuman sebelum ketua kan gue cuma kayak kepala divisi, terus gue staff masih gitu. bawahan lah. Terus begitu gue jadi kahim, jadi tahu nih organisasi maksudnya ngelihat organisasi di atas tuh gimana gitu. Jadi lo bisa nilai orang juga, ngelihat orang, sifat orang tuh kayak gimana gitu kan. Iya itu juga itu gue seneng tuh kayak ini orang tuh gini gitu. Bahkan kayak apa ya, mungkin kalau organisasi kan kita kalau ngeliat orang yang ngomongnya jago banget, impress. Pasti Bisa ngelihat juga orang yang ternyata cuma bisa ngomong doang gitu. Tapi yang bener-bener pinter ngomong, bisa ngomong doang itu ngomongnya pinter banget. Tapi begitu ngeliat kerjanya, ini gue ketipu public speakingnya ini orang anjing gitu. Tai lu bisa sepinter itu yang ngomong, tapi begitu ngeliat kerjaan lu itu. Tapi wajar sih menurut gue. Iya wajar. Organisasi tempatnya belajar kok. Tempatnya belajar ya ada salahnya juga gitu. Pasti ada salahnya. Pasti sih karena gue Nah itu tuh yang gue belajar juga, Dam. Mencoba menjadi bijaksana ya. Jadi ujungnya ya udah gue juga pernah jadi staff, gue juga pernah jadi manajer gitu. Padahal makan kayak gitulah sama aja lah kita gitu. Dan apa sih bahasanya tuh kalau di orang-orang tuh kan timeline orang beda-beda ya. Iya. Yang dipelajarin beda-beda. Targetnya pun pada beda-beda gitu kan. Dia sih gue ngerasa pas masuk ya awalnya gue emang ikut organisasi tapi pas kuliah Karena lu kan ketua juga sebelum di Himatis. iya, tapi kan beda cerita. Beda cerita. Maksudnya orangnya lingkupnya Banten juga Cilon, yang mana gue juga tahu gitu. Tapi kalau himpunan kan orangnya udah random, ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan, ada yang dari mana-mana gitu. Itu sih menariknya ini organisasi yang bukan daerah gitu. Iya. Gue kan nggak pernah ya ikut organisasi yang dari Lampung gitu. Maksudnya kalau yang menarik, yang menurut gue kalau gue denger cita-cita kayak dari lu gitu, itu menariknya tuh dari beda-beda culture terus disatuin, otaknya kan beda-beda ya. Mau dia lebih dari lu atau dia kurang dari lu, ya lu dapat dua-duanya, lu bisa belajar, lu bisa ngajarin. Itu menariknya himpunan tuh di gue. Gue juga ngerasanya gitu, gue bisa ngeliat ternyata orang Medan tuh kayak gini ya. Wah ternyata orang Bandung tuh yang bener Bandung tuh kayak gini. Orang gini beda-beda gitu. Terus jadinya itu lu bisa nemuin versi terbaik dari gabungan-gabungan hal itu udah. Versi apa ya? Jadinya gue ngerasanya gue nggak sia-sia gue kuliah gitu tuh. Gue bukan cuma dapet teori doang dari dosen gitu, tapi gue bisa belajar pemikiran orang lain juga gitu. Yang mana bisa gue serap terus gue implementasiin juga gitu. Anjing itu memang himpunan tuh. Ada baiknya tapi ada buruknya juga kan. Ada pasti. Pasti di langkah manapun ini. Tapi lo kedepannya mau gimana setelah lulus kuliah? Setelah lulus, pengen jadi orang biasa aja kerja. Terus gue masih nggak mau yang aneh-aneh gitu. Maksudnya aneh-aneh tuh banyak nyobanya. Kan kalau kerja udah. Gue pengen sih nyoba tapi kayaknya ujung-ujungnya musik sih paling. Tapi gue mikir juga kalau gue misalkan pengen hidup di musik, kayaknya bakal jadi sampingan aja gitu. Untuk hobi lo aja gitu. Soalnya gue ngelihat ada gitulah band di Indonesia, di Adams tuh, tahu kan di Adams, itu kan mereka tuh ini ngebandnya sampingan, saya punya kerjaan semua personilnya. Iya.
Bahkan basisnya si Pandu bandnya ada lebih dari 3. Oh, lo mau kayak gitu. Iya, gue punya pekerjaan nih yang penghasilannya tetap. Gue pengen juga ngejalanin hobi gue yang bisa ngasilin. Anjing. Gitu pengennya. Ini sih pertanyaan yang bakalan gue sering tanya. Lo nyesel nggak masuk jurusan ini? Wah enggak, sumpah enggak. Wah, ini salah satu yang nggak nyesel ya. Enggak sih, kalau menurut gue di Adbis tuh yang gue bener-bener ambil tuh bukan masalah hitung-hitungannya. Tapi lebih ke kayak matkul mungkin receh ya. Kayak SDM, terus Marketing. enggak, yang kepemimpinan, Ya. yang ngedidik kita sebagai administrator. Gue inget banget ada dosen namanya Bu Ida, itu semester 1 tuh, pengantar administrasi bisnis. Kalian tuh di sini dididik bukan menjadi admin, bukan menjadi orang yang ngitung-ngitung katanya. Tapi kalian di sini tuh dididik untuk menjadi administrator. Administrator itu kan maksudnya yang mimpin gitu. Semuanya. Nah, itu yang bener-bener gue ambil tuh, dan yang gue tanemin. Kalau gue tuh kuliah di sini bukan buat jadi karyawan lah gitu. Walaupun ya jadi karyawan juga nggak apa-apa, pasti orang pasti mulai dari bawah dulu. Cuman yang dididik sama Bu Ida itu yang gue tanemin. Gue di sini dididik untuk menjadi administrator. Itu juga salah satu alasan kenapa gue pengen tuh jadi KM. Anjing, gara-gara Bu Ida itu ya. Iya, salah satu. Ngejelasin kayak gitu. Jadi lo di pikiran lo tuh keinget terus gitu hal-hal kayak gitu. Terus semester 1 loh dia ngomong, sampai sekarang gue masih inget. Anjing, ya sekarang udah semester 7. Semester 7 gue. Udah hampir 3,5 tahun dia bilang kayak gitu. Soalnya kalau gue ngerasa nyesel aja karena bukan passion gue. Gue ngerasanya gue juga bukan untuk jadi orang yang memimpin, dan gue juga bukan untuk yang karyawan kerja juga gitu. Gue nyeselnya tuh itunya, kenapa gue harus masuk administrasi bisnis gitu. Kan gue bisa yang lain yang sesuai passionnya gitu. Kalau lo kan nggak menyesal karena ada hal kayak gitunya itu, penjelasan dari dosen yang bikin lo nggak nyesel kan. Kalau gue tuh nyesel, agak ada nyeselnya lah, karena kan nggak lulus. Tapi kan banyak ya anak Adbis tuh yang kayak pusing matkul hitung-hitungan, rantai pasok. Itu anjing pokoknya. Matkul paling anjing itu, matkul paling tai itu pokoknya. Iya, maksud gue juga ya, gue nggak munafik, gue juga pusing. Cuman ya ini yang kayak kalau bahas negatif positif ya, kan di semua hal itu kan pasti seimbang. Iya. Yin yang kan ada putih ada hitam. Maksud gue, tapi di sini gue mencoba untuk fokus ke putihnya aja. Fokus yang bisa gue dapetin. Kalau gue fokus ke hal yang bisa gue dapetin, kayaknya bakal lebih bermakna itu hal. Daripada gue fokus sama yang pusingin, gue cuma banyakan ngeluh ntar. Jadi pas gue fokus ke hal yang positif, itu gue tanemin diri gue, akhirnya ada aja yang gue dapetin. Gue gak mau yang bikin gue pusing lah. Kalau lu ngeliat awan hitam kan rambut tuh rasanya mau hilang tuh. Iya. Ya. Dia banget ya, maskara abis ya. Maskara banget. Yang musisi tuh yang gitu tuh pemikirannya ya. Iya, terus sih kayak ya udah dah gitu. Gue jalanin yang gue nikmatin aja. Tapi yang lainnya ibaratnya gue cuma menggugurkan kewajiban aja. Menggugurkan kewajiban. Anjing, itu teman-teman tuh. Ngobrol kayak gini nih emang jangan lihat orangnya siapa bangsat. Lihat kok omong-omongannya, pasti banyak pelajaran. Gue bikin konten kayak gitu kayak gue juga pasti bakalan dapat ilmu dari lo. Yang bakalan gue ambil sebenarnya. Gue tuh pengen kayak gitu. Kan biasanya orang-orang terkenal aja yang paling didengar tuh kan. Wajar sih. Wajar kan, karena mereka udah sukses. Kan orang-orang yang lagi berjuang juga harus bisa dibicarakan gitu, diceritakan. Tapi maksudnya tuh orang-orang terkenal juga sebenarnya berat, Dam. Kalau lu sadar ya, dia di undang-undang podcast gitu. Kan kalau kata Uncle Ben, pamannya Peter Parker, with great power become great responsibility. Itu mereka tuh sebenarnya di interview tuh deg-degan juga kalau menurut gue ya. Yeah. Karena anjing nih yang gue omongin didengerin sama orang nih. Harus bisa gue pertanggungjawabin, apalagi rekam jejak digital kan tai banget tuh. Lu salah ngomong dikit, omongan lu gak sesuai sama perkataan lu, abis lu digoreng-goreng media. Sih, kalau kayak gitu nyaman, mikir kesalahannya mah iya memang. Tapi gue kalau gue sih mikirnya ya kan ini buat kita tua, siapa tahu kita udah tidak bertemu, anjing lihat konten anjing gak pernah ini gitu loh, gitu. Kayak gitu aja. Jadi hahaha. Kalau nggak hihihi kan, kalau nggak huhuhu gitu. Buset, jadi ultras nih. Percintaan lo selalu aman? Apa selalu banyak lika-liku? Lika-liku sih pasti. Pasti. Gue juga nggak jago pacaran juga kan. Iya. Emang ada anjing jago pacaran tuh gimana bangsat? Maksudnya gue gak ngerti gitu. Iya, nggak terlalu. Kan banyak tuh orang yang kayak cewek tuh harusnya harus diginiin, kayak paham cewek gitu ya. Kalau gue nggak menjudge ya, cuman ya bagus kalau lu bisa gitu. Soalnya gue nggak bisa. Kalau bisa ajarin gitu. Nah ya, kalau bisa ajarin. Gue pacaran juga kayak ya udah model-model ya udah. Kalau suka kayak
gue suka nih sama nih orang. Pacarin. Ya udah, gue coba. Coba. Ya orang normal kayak gitu kan. Iyalah. Iya, kayak gitu. Kalau nggak normal berarti lu harus dipertanyakan berarti. Ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Sebutin 3 orang yang paling lo sayang dalam 3 detik. 1. Sabar. Sorry, sebutin orang yang paling gue sayang. 3 orang yang paling lo sayang dalam 3 detik. 1. Mama, Kanjeng, 2, Papa. 3. Oke. Nggak ada nama lo ya. Gila kemakan nih. Nggak ada nama lo ya. Ih, gak ada nama gue. Iya. Ya memang kita harus sayang sama orang tua, keluarga kita Iya emang. sih. Oh, bener. Tapi setidaknya kan harus sayang sama diri sendiri. Iya benar. kan? Setuju. Itu teman-teman. Oke. Pokoknya tonton terus kita ya. Thank you. Anjing lu udah gue ditaiin anjing di akhir.